Hai sobat, apa kabar kamu semuanya? Tuhan menciptakan alam semesta dan tentunya dengan jutaan hikmah, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita mau mengambil pelajaran darinya atau sekedar menjadi informasi yang melekat di dalam otak tanpa implementasi yang nyata dalam tindakan? Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjabarkan mengapa sih manusia dipenuhi dengan keterbatasan. Mari simak video ini dari awal hingga akhir. Check it out. Yang pertama, meningkatnya kreativitas. Dengan keterbatasan yang kita miliki, bukan menjadikan kita pribadi yang inferior dan insecure, akan tetapi menjadi pompa diri agar bergerak lebih kreatif. Manusia tidak akan menjadi kreatif tanpa munculnya suatu masalah. Jadi, masalah yang kita tidak inginkan rupanya bisa menjadi pemicu kreativitas tiada batas. Nah, kebanyakan kita hanya fokus pada apa yang menjadi titik kelemahan kita, tanpa menengok lebih jeli apa yang menjadi kelebihan kita, sehingga secara tidak sadar kita sudah mengerdilkan potensi terbaik kita. Manusia adalah entitas yang unik dengan kelebihan yang khusus, di mana tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Jadi upaya penyeragaman keahlian adalah kekonyolan yang nyata. Lebih baik kita mengupgrade apa yang menjadi keahlian kita daripada memikirkan apa yang sudah menjadi kelemahan kita. Alangkah baiknya kita berdamai saja dengan kekurangan kita daripada menukuri nasib mengapa kekurangan itu harus kita miliki. Dengan sikap berdamai dengan kekurangan itu yang membuat kita lebih produktif untuk mengeksplor hal-hal yang memang betul-betul kita kuasai. Jadi jangan jadikan keterbatasanmu penghambat perjuanganmu dalam menggapai cita-citamu. Kamu hanya butuh sedikit jeli. Jangan-jangan kamu dikhususkan memiliki peran di muka bumi ini, suatu keahlian yang mana orang lain tidak kuasa untuk menduplikatnya. Yang terpenting adalah apakah kita mau menyadari bahwa kita makhluk yang diciptakan untuk memainkan peran khusus atau hanya sekedar menjadi pelengkap semesta belaka. Semua tergantung mindset yang kamu tanamkan di dalam otak kamu. Bila kamu yakin dirimu mampu berkontribusi buat orang banyak, maka semesta pun akan mendorongmu menuju apa yang kamu cita-citakan. Yang kedua, meningkatnya rasa syukur. Nafsu manusia bila tidak dikontrol, maka sudah pasti dia akan menuntut Tuhan untuk memberikan segala sesuatu di dunia ini. Manusia adalah makhluk yang serakah, sampai-sampai dirinya ingin menjadi pengontrol dunia, yang mana peran ini hanya bisa dimainkan oleh Tuhan. Bila dia memiliki sesuatu, maka dia akan menuntut lebih. Dan bila lebih itu diberikan padanya, maka dia lagi-lagi menuntut yang lebih dari itu lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Bila seandainya satu gunung emas, maka tidak segan-segan mereka meminta yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitulah tidak terkontrol keserakahan manusia, hingga dia menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dia butuhkan. Karena itu, manusia sulit sekali untuk disadarkan untuk selalu bersyukur hingga benar-benar nikmat Tuhan dicabut darinya, sehingga dia bisa merasakan begitu menyakitkan bila harus kehilangan sesuatu yang sudah nyaman
dia nikmati bertahun-tahun lamanya. Oleh karena itu, sengaja Tuhan menjadikan akses kita untuk memiliki sesuatu agar kita sadar Dialah Tuhan, sedangkan kita hanyalah hamba. Segala yang kita miliki pada hakikatnya hanyalah milik Allah. Kita hanya diberikan otorisasi dan hak guna pakai, yang mana suatu ketika Allah berhak mengambilnya kapan saja tanpa notifikasi terlebih dahulu. Yang ketiga, meningkatnya kepercayaan diri. Keterbatasan bisa kita pandang dengan perspektif yang berbeda. Maka itu menjadi hal yang positif karena menjadi nilai tambah bagi diri kita daripada orang lain yang disuguhkan dengan aneka fasilitas yang memadai. Namun, kita yang bergerak maju dengan segala keterbatasan yang ada, namun kita tetap akhirnya dapat sukses juga. Dengan keterbatasan, kita tidak menjadi pribadi yang manja, yang bermental tempe, karena kerasnya hidup sudah datang silih berganti, sehingga menempa karakter dan mentalitas kita. Sehingga bila datang suatu kesulitan hidup, tidak lagi mengagetkan kita. Jadi keterbatasan hidup jangan menjadikan kita minder, namun menjadikan cambuk bahwa kita pun berhak sukses sama seperti mereka. Bila tak ada rotan, akar pun jadi. Peribahasa ini mengajarkan kita untuk tidak pasrah akan keterbatasan, karena kita dapat memanfaatkan fasilitas yang ada. Meskipun sekiranya kita bergerak lebih lama, namun itu tidaklah menjadi masalah, karena yang terpenting kita mau bergerak maju. Yang perlu kita sadari, kepercayaan diri itu hadir dari dalam diri. Seberapapun kuat orang-orang mendukungmu, namun jika kamu memiliki pribadi yang inferior, maka dukungan mereka tidak akan menjadi apa-apa. Sebaliknya, jika kamu memiliki keyakinan dan kepercayaan diri yang tinggi, sekalipun orang lain meragukanmu dan meragukan potensimu, kamu akan tetap tampil sebagai pemenang. Yang keempat, meningkatnya kerendahan hati. Bila manusia ditakdirkan bisa melakukan segala hal, maka dia akan menjadi pribadi yang arogan, sehingga tidak lagi respek terhadap orang lain, dan sangat berpotensi untuk tidak menganggap peran orang lain bagi hidupnya. Maka itu kita ditakdirkan terbatas, agar kita mengerti bahwa begitu lemahnya kita. Dan untuk menjadi kuat, maka kita membutuhkan orang lain, dan itu mendidik kita untuk rendah hati terhadap orang lain. Bahwa kita nothing tanpa mereka. Dan kita juga sadar bahwa di atas langit pasti ada langit. Sesuatu yang kita anggap istimewa dalam diri kita ternyata tidak ada apa-apanya, karena ada jutaan orang yang memiliki hal yang sama. Rasa percaya diri berbeda dengan arogansi. Percaya diri membuat kita mengerahkan potensi maksimal kita, sedangkan arogansi membuat kita enggan menghargai orang lain. Mungkin kita sering melihat hal-hal yang sepele di keseharian kita. Profesi yang menurut kita cuma dilakoni orang yang memiliki status sosial yang rendah. Jika kita berpikir ulang, pekerjaan sepele yang mereka kerjakan mungkin tidak bernilai di mata kita. Namun bila kita pandang secara akumulasi dengan garis yang lebih makro, maka kita baru sadar bahwa mereka memiliki kontribusi yang besar bagi negeri ini. Kita sering memandang rendah tukang sampah yang berkecimpung dengan kotoran setiap harinya, dengan bau keringat dan sampah setiap hari. Tapi bila
melihat dan berpikir kembali bagaimana jadinya bila sampah tidak ditangani secara baik skala nasional, maka akan berdampak buruk di berbagai sektor. Dengan begitu, kita mau menghargai pekerjaan-pekerjaan rendahan. Karena itu berkontribusi besar bagi negara tanpa kita sadari, kawan. Yang kelima, menumbuhkan keikhlasan. Keterbatasan yang kita miliki bukan menjadi alasan kita untuk bergerak maju, namun kita akan sadar bahwa tidak semua hal bisa kita miliki. Tidak semua keinginan bisa kita penuhi. Karena itu, kita harus ikhlas menerima kenyataan bahwa kita memiliki sumber daya yang terbatas. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita dipaksa ikhlas menerimanya. Menerima keterbatasan akan melapangkan hati kita, sehingga kita mampu meningkatkan produktivitas kita, dan sikap denial terhadap realitas hanya membuat hati kita gelisah dan cemas. Karena kita tidak mampu melawan realitas tersebut. Sekalipun manusia makhluk berintelijensia, namun manusia kadangkala bahkan sering menghadapi suatu realitas yang sulit untuk dinalar. Oleh karena itu, keterbatasan manusia dalam menghadapi realitas yang menuntut manusia tersebut untuk ikhlas agar terciptanya ketentraman jiwa dan kedamaian hati. Oke sobat, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe jika kamu suka video-video dari saya. Saya Codeteo, sampai ketemu di video selanjutnya.